Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 10 RW 15 yang insya Allah tetap dikaruniai kesehatan, tetap dikaruniai keberkahan, sehingga pada musim yang panas ini hati kita tetap dingin, selain karena ada di puncak, tapi juga karena apa? Karena niat kita untuk bersilaturahmi. Itu semua terjadi hanya karena nikmat Allah. Tanpa nikmat Allah, kita tidak mungkin bisa berada di tempat ini, meskipun secara hitungan akal kita, Depok dan Gadok ini tidak terlalu jauh. Tapi berkat karunia Allah, hati kita tergerak, kemudian fisik kita digerakkan juga untuk kita berada di sini. Semata-mata ini untuk menjalin silaturahmi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah rahmat dan maunah tercurah kepada Nabi kita, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada kita sebagai umat yang mengikutinya. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini sungguh berbahagia sekali karena untuk pertama kalinya dalam sejarah RT, ya Pak RT ya, kita bikin acara silaturahim di puncak. Meskipun RT sebelah kiri dan kanan kita sudah berapa kali mengadakan, Pak RT-nya greget. Ingin mengadakan tapi Allah baru menakdirkan pada tahun ini dan pada hari ini. Ini yang patut kita syukuri juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini bagian muhasabah itu apa sih? Muhasabah itu sebetulnya proses introspeksi diri kita, kemudian itu juga kontemplasi, kita merenung, kita melihat diri kita kembali, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Saya lebih senang disebut muhasabah daripada tausiah. Karena kalau tausiah itu secara bahasa, itu nasihat kematian, Bapak-bapak. Jadi kalau disuruh kasih tausiah itu kok kayaknya ini ada yang mau dijemput oleh malaikat Israel. Jadi ini karena sering kita sudah sering mungkin ya salah kaprah, tapi nggak apa-apa. Lebih baik mendengarkan tausiah daripada mendengarkan yang lain. Begitu ya Pak Agus ya, sebagai MC andalan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada masa Rasulullah ada seorang pemuda miskin yang profesinya itu sebagai pedagang, kemudian dia itu juga sebagai penggembala onta milik orang lain. Nah, pemuda miskin ini dikenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Uwais Al-Qarni ini sudah miskin, kemudian hanya sebagai penggembala, kemudian di tubuhnya itu menderita penyakit, ya, penyakit gatal, penyakit kulit yang menimbulkan bercak-bercak di seluruh tubuhnya. Nah, dan yang lebih dahsyat lagi, Uwais Al-Qarni ini sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, dan dia harus merawat ibunya seorang diri, di mana ibunya
dalam kondisi lumpuh dan tunanetra, tidak bisa melihat. Bayangkan, Uwais Al-Qarni ini tidak punya sanak saudara, tidak punya kerabat, hidup sebatang kara, dia sendiri, dan dia harus merawat ibunya yang sudah lumpuh dan tunanetra. Nah, karena kondisi yang miskin inilah kemudian tidak menghalangi Uwais Al-Qarni untuk berbakti kepada orang tuanya. Ada satu peristiwa menarik yang terjadi pada seorang Uwais Al-Qarni. Jadi suatu ketika ibunya memanggil Uwais. Uwais, kemari. Aku merasa hidupku tidak akan lama lagi. Ajal sudah semakin mendekat. Ada satu permintaan, ada satu hajat yang sampai hari ini belum terwujudkan. Uwais bertanya, apa itu ibu? Aku ingin berhaji. Nah, bayangkan Uwais Al-Qarni ini tinggal di perbatasan Yaman dan Mekah, ya. Jadi jarak antara Yaman dan Mekah itu perbatasan kira-kira 590 kilo. Kalau dihitung-hitung, kira-kira dari Depok itu ke Jogja, ya, jauhnya. Jadi kalau naik mobil itu sekitar 8 sampai 9 jam. Nah, karena Uwais Al-Qarni ini miskin, dia kaget dengan permintaan itu. Bagaimana mungkin kita akan memberangkatkan ibu berhaji sementara kita dalam kondisi yang sangat miskin. Tapi karena baktinya kepada orang tua, baktinya kepada ibu, Uwais Al-Qarni kemudian mencari cara bagaimana caranya supaya aku bisa membawa ibuku yang lumpuh dan tunanetra ini untuk berhaji. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Uwais? Ini yang dahsyat itu. Keesokan harinya, Uwais Al-Qarni membeli anak lembu. Anak sapi ya Bu ya. Kalau anak onta itu mahal kalau di Arab. Makanya dia membeli anaknya sapi. Kemudian di atas bukit dia membuat kandang. Nah, setiap hari Uwais Al-Qarni ini menggendong anak lembu dibawa ke atas. Setiap hari bolak-balik. Selama 8 bulan ketika anak sapi ini membesar, Uwais Al-Qarni memikul beban yang semakin berat. Tapi karena dia lakukan setiap hari, otot-otot dia semakin kuat. Selama 8 bulan, Uwais sudah bisa mengangkat beban seberat 100 kilo. Naik bukit, naik turun bukit. Nah, begitu sudah dia merasa siap dengan fisiknya, kemudian tiba musim haji. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Kepada ibunya, ibu, mari kita sekarang berangkat haji. Dengan cara apa? Kata ibunya, aku akan menggendong ibu sampai ke Makkah. Subhanallah, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari pinggiran Yaman menuju Mekah. Itu yang jaraknya seperti dari Depok ke Jogja. Bukan naik onta, Bu. Nah, kalau lewatnya lewat kayak di puncak enak, Bu. Dingin, adem, kemudian panas-panas, ada sungai, istirahat dulu. Ini di tengah padang pasir. Karena niatnya untuk berbakti kepada orang tua. Semua halangan itu terlewatkan oleh Uwais. Sampai tiba di Mekah, Uwais tawaf pun ibunya dia gendong. Sa'i ibunya dia gendong. Sampai selesai menjalankan semua ibadah haji, ibunya terus digendong oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian di akhir prosesi haji, ketika melihat Ka'bah, Uwais menangis. Yang diminta pertama oleh Uwais adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Bukan dosanya dia. Ampunilah dosa-dosa ibuku. Kemudian ibunya menyanggah ke Uwais. Uwais, kenapa kamu mendoakan aku? Kok bukan doa untuk kamu? Jawaban Uwais sederhana. Aku mendoakan ibu karena aku mengharapkan ridho ibu. Kalau ibu ridho dengan aku, maka surga adalah balasannya. Nah, begitu habis berdoa itu, kemudian dia menyampaikan bahwa dia hanya berharap ridho ibu. Penyakit yang ada di dalam diri Uwais hilang seketika. Allah menakdirkan hilang semua penyakitnya.
hanya tersisa tanda putih di telapak tangan. Ada apa di telapak tangan ini? Nah, tanda inilah nanti yang akan menjadi penanda siapa sebenarnya Uwais al-Qarni. Peristiwa Uwais al-Qarni yang menggendong ibunya dari pinggiran Yaman menuju Makkah, ini kemudian didengar oleh Rasulullah. Nabi tidak pernah bertemu dengan Uwais, tapi kemudian kepada para sahabat, Nabi berpesan, pada zaman kamu nanti, kalian akan bertemu dengan seorang pemuda yang ada tanda putih di telapak tangannya. Apabila kamu bertemu dia, mintalah doa dari dia. Mintakanlah istighfar dari dia. Karena dia adalah pemuda langit, dia bukan orang bumi. Bayangkan ibu-ibu, Rasulullah yang belum pernah bertemu dengan pemuda ini, bersabda kepada para sahabat, apabila bertemu dengan anak pemuda yang punya tanda putih di tangannya, mintalah doa. Kenapa? Doanya Uwais al-Qarni inilah doa yang mustajab. Allah menjamin dia adalah ahli surga. Nabi mengisahkannya itu adalah seorang apa? Seorang pemuda langit. Dia bukan orang bumi, kata Nabi. Sepanjang hidupnya Rasulullah belum pernah bertemu dengan Uwais al-Qarni, tapi Rasulullah sudah mendengar bagaimana bakti seorang Uwais al-Qarni kepada ibunya. Pelajarannya sangat banyak yang bisa kita petik dari seorang Uwais al-Qarni. Apapun kondisi ibu kita, apapun kondisi orang tua kita, kewajiban pertama kita sebagai seorang anak adalah apa? Berbakti. Bagaimana cara berbakti? Cara berbaktinya sangat banyak. Agama kita mengajarkan bagaimana cara berbakti dari hal yang paling sederhana. Dalam Al-Quran disebut wala taqul lahuma uffin. Jadi cara berbakti kepada orang tua yang paling sederhana itu, jangan ngomong Ini biasanya kalau kita disuruh diminta tolong ibu oleh orang tua kita, bu, gue lagi sibuk, nggak tahu lagi ini, kita selalu bilang Ini adalah pelajaran pertama untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sekali-kali membantah, jangan sekali-kali bilang Dalam peristiwa Uwais al-Qarni tadi, sesuatu yang ingin diminta oleh ibunya belum terkatakan, Uwais selalu melakukan lebih dulu. Karena apa? Karena hubungan batin yang begitu besar antara dia dan ibunya, sehingga apa yang dirasakan ibunya dia sudah merasakan lebih dulu. Ini kayak kalau orang Jawa itu bilangnya telepati ya. Jadi kalau orang tua yang punya hubungan kuat dengan anaknya itu biasanya apa yang terjadi pada anak itu orang tua langsung merasakan. Ibu-ibu ngerasakan nggak kira-kira Bu? Sering nggak? Sering ya. Nah, pengalaman ibu mertua saya waktu adik ipar saya yang terakhir Hendra itu kuliah di Bandung. Suatu ketika ibu ini nggak bisa tidur malam. Biasanya kan tidur nyenyak, nggak enak, gelisah ini. Apa ternyata pagi-pagi dapat telepon, anaknya lagi sakit, lagi masuk rumah sakit. Itulah ketika hubungan batin orang tua terhadap anak itu seperti itu, Bu. Tidak akan terhalang oleh apapun. Nah, kalau orang tua memiliki perhatian kepada kita seperti itu, sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya kita sebagai anak untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Nah, untuk berbakti kepada orang tua ini kadang banyak Bu halangannya. Contoh, kalau masih anak-anak ya, adik-adik seperti adik-adik di atas ini, kalau kita suruh kadang, bantah, enggak mah lagi sibuk lagi ini, ya kan? Dalam kondisi tertentu tidak apa-apa, kita ajarkan terus kita dengan sabar supaya apa? Supaya anak itu belajar menghormati orang tua. Kemudian makin hari ketika mulai milih jodoh, orang tua pinginnya si A, anaknya pingin si B, kadang ribut. Padahal bisa diselesaikan, nggak harus sampai ribut-ribut.
Ini ketika kita memilih seperti ini, hal-hal yang seperti ini, itu adalah biasanya naluri orang tua jauh lebih tajam dibandingkan naluri anak. Kalau anak itu kan karena cinta, Bu. Jadi omongan orang segala lain, udah enggak benar, udah. Yang penting sudah ini yang terbaik. Tapi orang tua itu terutama ibu biasanya memiliki kepekaan yang berbeda. Sehingga kadang-kadang memberikan nasihat, bener enggak kamu sudah milih yang ini, bener enggak. Itu bukan, ingat ya, itu bukan dalam rangka menghalangi. Ya, kalau ada anak yang mau berjodoh, kemudian orang tuanya, terutama ibunya, memberikan nasihat, kok kayaknya berat gitu, itu bukan menghalangi. Tapi mewanti-wanti, kalau kamu milih ini harus siap dengan A, B, C, D. Supaya apa? Supaya tidak kaget. Untuk orang yang sudah berkeluarga, ini ya, seperti kita-kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai ikatan pernikahan itu menghalangi bakti kita kepada orang tua. Ya, kalau bapaknya, si suami lagi ingin menunjukkan bakti kepada orang tua, ibunya jangan ngomel-ngomel, Bu. Kasih kesempatan bapaknya. Si bapak ingin membelikan ingin membelikan bubur buat ibu, buat buat orang tuanya, buat ayahnya karena dekat. Ibunya kadang-kadang, bapaknya dibeliin dulu, gua belum dibeliin. Jangan ya, Bu ya. Jangan sampai istri menjadi penghalang suami untuk berbakti kepada orang tua. Begitu juga suami jangan menjadi penghalang bagi istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Kalau istrinya lagi pingin bikin masakan, lagi masak, ngasih ke ayah, ngasih ke ibunya orang tuanya. Jangan diomel, kemana ini kok berkurang ini? Tadi bikin 1 kilo, kok sisanya cuma 2 on gitu kan. Tadi bikin rendang, tadi bikin telur 1 kilo, kok sisanya cuma 3, kemana? Nggak usah. Jangan menghalangi. Ya, justru ingatkan istri kita, ingatkan suami kita kalau dia lupa untuk perhatian kepada orang tuanya. Caranya bagaimana? Caranya ingatkan istri kita, suami kita, bagaimana dulu orang tua kita itu merawat kita. Ya, lagi enak, anak-anak kita bawa kondangan, ya, lagi kita bawa kondangan, kita udah dandan, cakep-cakep. Anaknya pingin apa? Pingin buang air besar. Repot kita kan yang sudah dandan. Ingat, itulah tapi orang tua tidak akan pernah mempermasalahkan penampilannya. Yang penting anaknya apa? Anaknya bisa memenuhi hajat. Ketika anak sekolah nggak bisa bayar, SPP-nya sudah terlambat. Kalau anak kan tinggal, tuh SPP udah telat ini, Bu. Bayangkan orang tua akan mencari segala cara, akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita mulai terhalang untuk berbakti kepada orang tua, bayangkan coba bagaimana orang tua kita dulu berjuang untuk kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi orang yang egois. Meskipun sehebat apapun kita sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang punya jabatan, jangan sekali-kali melupakan perjuangan orang tua. Karena kita tidak akan pernah menjadi apapun kalau tidak ada orang tua yang mendukung kita sepenuhnya. Ya, jadi kalau ini biasanya kalau kita sudah punya anak, udah punya suami, udah punya istri, kadang-kadang perhatian kita terpecah. Boleh perhatian kita terpecah, tapi jangan sampai kita mengabaikan yang namanya orang tua. Kondisi seperti Uwais Al-Qarni tadi, orang tuanya lumpuh, kemudian orang tuanya tunanetra. Bayangkan itu betapa beratnya yang dilakukan, yang harus diperjuangkan oleh Uwais Al-Qarni. Tapi kita bayangkan juga bagaimana orang tua kita dulu, dari nyebokin kita, dari nyuapin kita, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, akan bekerja untuk kebahagiaan kita. Contoh sederhana, kalau kita sahur atau buka puasa, ketika kita bikin makanan, yang kita pikirin apa?
Anak-anak suka enggak ini ya? Iya enggak? Ada enggak yang penting? Yang penting bapaknya seneng, gua seneng kan, bodo amat sama anak. Ada enggak yang begitu? Enggak ada kan? Pasti yang kita pikirkan apa? Anak-anak suka enggak ini ya? Anak-anak mau enggak ini ya? Bayangkan ketika orang tua perhatian kita seperti itu. Alangkah ingkarnya kita kalau ketika orang tua kita sudah lanjut usia, kemudian kita memperlakukannya dengan cara yang semena-mena. Betapa kita tidak mensyukuri nikmat, betapa kita menjadi orang yang kufur nikmat ketika kita menyia-nyiakan orang tua yang sudah berjuang untuk kita dengan cara membiarkannya, dengan cara kurang memperhatikannya. Orang tua, baik bapak, baik ibu, dua-duanya adalah orang tua yang harus kita hormati, terutama untuk ibu. Kenapa ibu? Banyak sekali, saya nggak akan mencarikan dalilnya, mungkin setiap hari bapak ibu sudah sering terima dalil kalau surga ada di telapak kaki ibu. Iya betul, di telapak kaki ibu, tapi intinya adalah penghormatan kepada ibu itu 3 kali lipat daripada penghormatan terhadap ayah. Kenapa? Perjuangan bapak dan ibu itu, jujur aja Pak, itu lebih berat ibu. Ya Pak Firman? Nah, ngaku Pak Firman udah. Kalau kita banting tulang di luar bekerja gitu kan, ibu ada di rumah, istri ada di rumah, jangan dibayangkan bahwa yang di rumah itu pekerjaannya lebih ringan. Tidak. Karena itu Islam mengajarkan yang disebut dengan apa? Birrul walidain. Birrul walidain itu adalah melakukan perbuatan yang terbaik untuk orang tua kita dalam kondisi apapun. Bahkan ketika orang tua kita, seperti yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim, ketika orang tuanya tidak bertauhid, tetap menjadi orang yang berada di luar garis tauhid, Allah tetap memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk menghormati. Jadi, menghormati orang tua itu tidak ada batasan sampai pada hal-hal keimanan. Kecuali orang tua kita menyuruh kita untuk hal-hal yang melanggar ketentuan Allah, itu baru kita bukan membantah, tapi cukup tidak mengerjakan. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yang disebut dengan ridho Allah, itu di tangan ridho orang tua. Murkanya Allah itu juga di tangan murka orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ini gambarannya sederhana. Sampai sekarang tidak ada orang yang sukses di dunia yang tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Orang-orang sukses itu rata-rata orang yang memperlakukan orang tuanya dengan baik. Nah, kita sebagai orang tua, ketika memperlakukan orang tua kita dengan baik, itu secara tidak langsung kita sedang mengajarkan anak kita bagaimana anak kita itu nanti memperlakukan kita ketika kita sudah tua. Kalau anak kita pertontonkan, kita mengabaikan orang tua, kita nggak perhatian kepada orang tua, jangan heran kalau kita tua nanti, anak kita memperlakukan kita itu sama dengan kita memperlakukan kepada orang tua. Kalau ada orang yang diperlakukan oleh anaknya seperti itu, lihat dulu bagaimana dia memperlakukan orang tua. Terutama bagaimana dia memperlakukan ibu. Kalau dia memperlakukan orang tua dengan baik, secara tidak langsung dia mengajarkan anaknya melakukan hal yang sama. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan untuk kita. Anak kita akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Jadi buat ini nasihat juga buat saya pribadi, buat kita masing-masing yang masih memiliki orang tua. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua dengan cara yang berbuat sebaik mungkin. Inilah salah satu contoh lain dari dahsyatnya
berbakti kepada orang tua yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni tadi, selain menggendong ibunya untuk berangkat haji, suatu ketika Uwais Al-Qarni ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Uwais Al-Qarni menyampaikan kepada Nabi, ya kepada ibunya, ibu, aku ingin menemui Rasulullah. Kemudian apa? Ibunya mengizinkan, silakan kau temuin. Setelah bertemu, kamu langsung pulang. Temuin aku lagi. Setelah disiapkan perbekalan untuk ibunya yang akan ditinggal, Uwais berangkat ke Madinah. Itu jaraknya sekitar 500 kilo, ya. Sampai di rumah Rasulullah lagi ikut perang Uhud, Bu. Lagi ikut perang Uhud, kemudian gak bertemu, hanya bertemu dengan Aisyah. Setelah bertemu dengan Aisyah, dia bertanya, berapa lama Rasul akan pulang? Ya, belum ada jawaban. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Ini ingin bertemu Rasulullah, kemudian Rasul sedang tidak ada. Pilihannya dia menunggu atau pulang. Karena sudah berjanji ke ibunya untuk segera pulang begitu tiba di Madinah. Yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah begitu tidak bertemu Nabi, hanya menitipkan pesan pada Aisyah, kemudian pulang. Karena apa? Karena sudah berjanji pada ibunya akan segera menemui ibunya setelah tiba di Madinah menemui Rasul. Bayangkan pilihannya untuk menemui Rasulullah, tapi karena cintanya kepada ibunya, baktinya kepada ibunya, dia memilih untuk tidak bertemu dengan Rasul, tapi memilih untuk kembali ke ibunya, untuk berbakti kepada ibunya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk saya sendiri yang kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, dan kita masih memiliki orang tua. Ayo kita gunakan kesempatan yang ada untuk berbuat sebaik mungkin, untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Karena itulah satu-satunya jalan yang akan mempermudah kita menuju ridho Allah. Sehingga Allah ridho kepada kita, Allah akan menempatkan kita di surganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira muhasabah pada sore hari ini cukup ringkas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita, ini bisa menjadi introspeksi untuk kita bertanya kembali, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk orang tua kita? Kalau belum, ayo kita perbaiki. Kalau masih bisa ditingkatkan, ayo kita tingkatkan lagi. Karena puncak dari keridhaan Allah itu hanya berasal dari ridho orang tua kita. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya tidak saya aja yang ngomong ya Bu ya. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin berpendapat, monggo. Ada yang ingin bertanya, monggo. Kita, kata Pak RT, kita bawa rileks aja pada sore hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, kita dengarkan sama-sama dari muhasabah di sekretaris. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Mudah-mudahan depannya kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita serta bakti kita kepada orang tua. Bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, mungkin mendoakan ya. Dan orang tua kita di sana masuk surga. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya? Pak Yunus biasanya ada. Ada Bu. Silakan. Kita tahu ada yang bermasalah atau enggak bermasalah. Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya bertanya mungkin atas diri saya sendiri. Saya sudah menjadi orang tua, sedangkan saya mempunyai anak yang orangnya. Terus sekarang saya berdoa sama Allah, kalau bisa jangan sampai kami dulu yang dipanggil. Saya berdoa jangan sampai kami dulu dipanggil. Karena saya pikirkan kedepannya saya bisa seperti apa ya. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Hanya itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam salah satu cobaan yang dialami oleh orang itu, ada yang cobaan pada diri kita sendiri. Ya. Kemudian ada yang cobaan kepada anak kita, ada yang cobaan kepada orang tua kita. Bagaimana kita menghadapi setiap cobaan ini? Yang pertama yang perlu kita luruskan adalah cara pandang kita, mindset kata orang sekarang. Mindset itu gini, setiap orang akan punya takdir. Setiap orang akan menjalani takdirnya. Kita harus selalu berbaik sangka dengan takdir yang diberikan Allah kepada kita. Upaya yang kita lakukan itu adalah upaya yang terbaik. Doa yang kita lakukan, doa yang terbaik. Apapun yang doa yang ingin kita lakukan, selama tujuannya untuk kebaikan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, banyak doa-doa doa orang karena kondisi secara kemanusiaan. Saya ingin mudah-mudahan kalau wafat jangan saya diwafatkan duluan ya Allah. Karena saya ingin berbakti kepada orang tua, saya ingin merawat anak saya. Selama niat itu tulus, selama niat itu memang untuk kebaikan, insya Allah Allah akan mengabulkan itu. Saya punya pengalaman pribadi, Bu. Ayah saya itu selalu berdoa begini, Bu. Salah satu doanya itu, ya Allah kalau Engkau menakdirkan aku untuk meninggal, kalau aku boleh meminta, cabutlah aku nyawaku lebih dulu dibandingkan istriku. Itu salah satu apa? Kondisinya seperti apa? Mungkin kondisinya memang mengalami situasi yang memang itu adalah jalan terbaik. Alhamdulillah Allah menakdirkan mengabulkan doa tersebut. Sehingga apa? Sehingga saya punya anggapan bahwa setiap doa yang dilandasi oleh niat baik, yang dilandasi oleh kebaikan, itu Allah akan mengabulkan. Bahkan termasuk soal umur. Jadi kita umur itu tidak ada yang tahu. Kemudian yang bisa kita lakukan apa untuk menjalani umur kita? Yang bisa kita lakukan adalah kita terus berbuat baik, terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena kita tidak tahu ujungnya doa itu ada di mana. Kita tidak pernah tahu Allah itu akan mengabulkan doa kita itu kapan. Saya punya pengalaman pribadi, Bu. Saya pernah berdoa, mengalami satu peristiwa yang kemudian saya tuh punya doa menginginkan sesuatu. Terus baru terwujud itu 25 tahun kemudian. Baru itu saya merenung. Iya ya. Kalau doa ini dikabulkan ketika saya masih dalam usia muda, jangan-jangan rusak. Jangan-jangan saya justru rusak. Tapi Allah itu kemudian, 25 tahun kemudian, Allah itu mengabulkan jauh melebihi yang saya minta. Berkali-kali lipat dari yang saya minta. Bahkan itu sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. Jadi kalau kita punya
menghadapi situasi anak saya seperti ini, anak saya harus, meskipun harus saya yang membimbing ini, saya harus ada. Gak apa-apa kita berdoa. Tapi jangan sampai punya prasangka buruk kepada Allah. Seperti Uwais Al-Qarni tadi, penyakitnya itu sudah membuat dia itu dilecehkan orang, sudah dihina orang, dianggap tidak apa-apanya dengan orang. Tapi takdir Allah itu jauh melebihi kuasa orang. Sehingga penyakit yang membuat Uwais dijauhin orang ini, tubuhnya kembali sehat, hanya tersisa, dan sisa ini adalah sebagai penanda untuk para sahabat Nabi untuk ketika dia menemui seorang Uwais Al-Qarni. Jadi jangan bayangkan orang seperti Uwais yang punya penyakit seperti itu kemudian tidak ada kelebihannya. Jangan. Kita tidak pernah tahu kelebihan orang ini ada di mana. Yang kita doakan adalah, ya Allah, Engkaulah yang maha segalanya, Engkaulah yang maha terbaik. Maka berilah yang terbaik untuk kami, keluarga kami. Berilah yang terbaik untuk anak kami. Kalau berdoa jangan maksa, Bu, jangan ngatur. Kita selalu minta yang terbaik. Kalau doa kita itu maksa, Bu, itu akibatnya fatal. Ini contoh ya. Pernah dengar Korun? Pernah dengar ceritanya Korun? Kalau harta karun tahu? Nah, harta karun tahu kan? Korun itu dulu, Bu. Korun itu sepupunya Nabi Musa, miskin, ahli ibadah. Terus melihat orang-orang lain kaya, Korun itu berdoa, ya Allah jadikan aku orang kaya, jadikan aku orang kaya. Berdoa dilimpahin harta, Allah nggak mengabulkan. Karena tahu, Allah itu tahu, ini kalau dikabulkan, bahaya ini bisa jadi orang mungkar ini. Kemudian karena maksa dengan doanya, dia minta Nabi Musa, Musa, tolong dong doain dong, kamu kan Nabi, katanya. Doamu kan mustajab. Musa pertama nggak mau, nggak maksa dia kan. Maksa untuk dia. Doakan akhirnya oleh Nabi Musa. Dia doakan beneran kaya beneran, Bu. Kaya beneran, gambaran kekayaannya Korun itu, gudang-gudang emasnya itu, Bu. Kuncinya itu kalau jalan itu dibawa oleh 70 orang, Bu, saking beratnya. Jadi bayangkan itu gudang emas, gudang perak. Kalau jalan Korun itu, anak-anak flexing sekarang kan niru Korun sebetulnya, Bu. Cuman flexingnya tanggung. Kalau Korun itu semua emas, perhiasan itu ada dalam dirinya dibawa sambil kemerenceng gitu ya, kencing-kencing. Tapi kalau orang mana tuh, orang yang suka pakai emas banyak itu, orang Makassar, Madura tuh kan suka pakai emas banyak. Itu nggak ada apa-apanya, Bu, dengan Korun. Bayangkan bawa kunci gudangnya itu 80 orang harus mikul ini. Tapi karena doanya itu mendikte Tuhan, ngeyel katanya kan, dikabulkan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya begitu dia kayak jadi orang yang ingkar. Jadi yang ingkar pada Nabi Musa, suka pamer. Akhirnya apa? Akhirnya Korun ditenggelamkan ditelan oleh bumi dengan apa? Dengan gudang-gudang perhiasannya. Itu yang disebut kemudian kalau ada harta terpendam, sekarang dinamakan harta karun. Jadi berdoalah, kita berdoa yang terbaik menurut Allah. Jadi kalau kita minta rezeki, ya Allah berikanlah rezeki yang terbaik menurut jalanmu. Kalau aku punya anak, berilah anakku kekuatan yang terbaik menurutmu, ya Allah. Karena baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau baik menurut Allah, insya Allah berkah hidupnya. Jadi ya ini jangan manusia ada keterbatasan sehingga kondisi kita yang tidak ideal kadang kita serahkan kepada Allah dan kita jaga pikiran kita jaga perasaan kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk anak ini. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Yang diminta dari kita adalah kita istiqomah untuk terus berdoa. Hanya itu yang diminta oleh Allah. Kira-kira itu, Bu, ya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, bagus. MC-nya mau tanya. Atau sebelum saya, Ibu Novi punya pengalaman pribadi juga, nggak usah saya panjang. Baik, Bu, masih ada, Bu? Oh, Ibu ya, Ibu yang mau tanya. Tadi saya mau nanya.
Diduluin. Diduluin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya ada orang tua yang tidak mempunyai anak, Ya, itu gimana? baik. Ketika dia meninggal, siapa yang akan mendoakan? Ya. Itu yang bertanya dia, kalau ada anak yang tidak normal, apa betul itu nantinya dia akan masuk? Ya, baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada orang tua yang nggak punya anak? Siapa yang akan mendoakan? Nah, pertanyaannya menarik. Kata Nabi itu, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin yad'u lahu. Nah, kata-kata walad itu artinya bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung itu ibnun namanya. Jadi Pak Agus bin siapa? Pak Agus itu anaknya siapa? Nabi menyebutkan walad. Walad itu bukan hanya anak biologis. Tapi anak-anak yatim yang kita pelihara, anak yatim yang kita rawat itu anak, walad kategorinya. Dialah yang akan mendoakan kita. Karena apa? Yang mendoakan kita itu adalah kebaikan anak. Anak kandung, kalau anaknya ingkar, nggak akan mendoakan kita. Jadi nggak ada gunanya juga. Jadi karena itu Rasul bilang walad itu nggak harus anak kandung, tapi siapapun yang kita rawat, siapapun yang kita perlakukan, yang kita rawat seperti anak kita sendiri, dialah yang juga berhak untuk mendoakan kita. Bagaimana dengan kondisi anak? Kalau kita ada anak yang tidak seperti yang lainnya, justru kesabaran kita ketika merawat anak itu yang akan menjadi pahala buat kita. Itulah yang akan menjadi wasilah doa anak itu kepada kita dalam bentuk yang lain. Jadi kalau anak-anak biasa mungkin mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi untuk anak-anak dalam kondisi tertentu yang tidak bisa melafalkan doa seperti itu, kesabaran orang tua dalam merawat anak-anak yang seperti itu adalah salah satu wasilah doa dari anak itu untuk orang tuanya dan untuk anak itu sendiri. Jadi ada memang kategori orang-orang yang tidak mukallaf, tidak lagi dibebani kewajiban oleh Allah karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, orang seperti ini bagaimana? Ya orang ini udah masuk surga aja. Allah karena tidak ada beban untuk dia. Nah, bagaimana untuk orang tuanya? Dapat doa dari anak seperti apa? Justru kesabaran orang tua dalam merawat anaknya, itulah yang akan menjadi wasilah doa untuk orang tuanya. Iya, itu berangkat dari anaknya. Jadi begitu ya. Jadi itulah banyak sekali jalan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga dari kisah-kisah pada masa Nabi, pada masa sahabat, ada sahabat yang memang dalam kondisi kaya raya anaknya berbakti. Ada yang dalam kondisi miskin, kondisi tidak beruntung secara ekonomi, kok tidak beruntung secara fisik, tidak beruntung, tapi apa? Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk sampainya doa anak kepada orang tua. Kira-kira begitu, Ibu ya. Allah, bagus. Ibu ini udah ngerti. Kalau sekarang dengan saya nggak ada lagi Bu ya. Saya ingin bertanya, bukan bertanya, mungkin mau cari jalan keluar barangkali kalau ada masalah. Seperti katakanlah fenomena sekarang ini kan, itu banyak terjadi anak itu, kita punya anak katakanlah, seringkali sulit untuk kita berikan
nasihat. Atau kalau kita minta tolong atau minta apalah gitu ya, yang tadi Pak Ustadz Arif bilang, jangan mengatakan itu aja udah nggak boleh ya. Tapi yang terjadi fenomena sekarang ini, si anak juga menginginkan orang tuanya ngerti dia, ya, ngerti dia. Dia ingin berbakti sama orang tua, tapi ingin juga anaknya orang tuanya itu paham dengan kondisi dia, dengan sifat dia. Suruh gaul gitu Bapak. Gitu. Oke. Supaya jangan sampai anak durhaka, dan karena keinginan anak itu juga dalam pikiran dia, keinginan dia supaya orang tuanya itu juga sesuai dengan keinginan dia. Betul. Bagaimana? Ya, baik. Setiap anak itu memang akan menyesuaikan dengan zamannya ya Pak ya. Kayak apa? Sekarang mungkin ya, karena arus informasi udah banyak gitu kan. Kadang-kadang anak itu lebih suka dengar dari apa? Dari yang dia terima, informasi yang diterima. Ini memang satu tantangan untuk orang tua. Nah, yang pertama, kalau anak itu kok suka ngeyel ini apa ya? Mungkin kita juga perlu introspeksi. Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik untuk anak kita? Ya. Kalau kita tanpa sengaja di depan anak kita ngeyel-ngeyel ke orang tua kita dulu, itu akan terekam pasti di sini anak kita kan. Itu akan terekam. Nah, kalau sudah kejadian itu seperti apa? Ya tentu bukan itu kemudian bukan akhir anak kita akan seperti itu, enggak. Yang harus kita lakukan tentu adalah dialog ya. Ayo kita ajak ngobrol anak kita supaya kadang-kadang anak itu ada yang dekat dengan ayahnya. Ada yang dia akan lebih lepas ngobrol dengan ibunya. Orang tua, ya ini juga untuk saya pribadi ya Bu ya, ini memang kadang-kadang harus mulai mendengarkan, mau mendengarkan lah. Kadang anak itu curhat, dengarkan aja. Mau curhat, mau ngomong, dengarkan. Lebih baik anak curhat kepada kita daripada curhat di sosmed, Bu. Bahaya kalau sudah curhat di sosmed. Jadi banyak kejahatan-kejahatan itu yang berawal dari karena anak curhat di sosmed. Kalau anak kita curhat, dengarkan. Terutama pancing anak kita itu untuk mau curhat ketika di meja makan. Ketika makan itu kita ajak ngobrol. Kalau anak sudah gede ya, Pak Agus kayak siapa? Adam ya. Nah, sesekali kalau ngopi jangan Pak Firman aja yang diajak Pak Agus. Adamnya diajak ngopi Pak Agus. Ini memang ini Bu ya, kenapa orang kalau di meja makan itu mudah diajak ngobrol Bu. Ini kalau kita ada belajar namanya neurologi Bu ya. Orang itu ketika aktif bekerja gini, otak kita itu gelombangnya gelombang beta. Jadi gelombang beta itu kalau dikasih informasi suka ngeyel, bantah. Tapi orang setelah makan, ketika makan dan bangun tidur, itu gelombangnya gelombang theta namanya Bu. Nah, gelombang theta itu gelombangnya sudah agak reda begini, sehingga ketika diajak ngobrol itu lebih mudah masuk. Makanya kalau ibu habis makan, hati-hati kalau ada sales Bu. Loh, iya betul. Sales itu Bu, itu biasanya akan neror dalam tanda kutip ya, akan nawar-nawarin bapak ibu itu ketika gelombang otak ibu, gelombang theta itu kapan? Habis makan siang Bu. Lagi ngantuk-ngantuk, assalamualaikum Bu, udah pernah beli minyak goreng ini enggak? Oh ini minyak gorengnya ini Bu, beli Bu, udah percaya deh. Itu ketika kita gelombang theta itu tenang gitu Bu. Nah itu mudah masuk. Nah itu kenapa? Ada saran untuk anak-anak yang udah usia ABG, saya punya anak juga seumuran ya dengan anak Pak Agus, saya kuliah. Saya kalau ngajak ngobrol dia itu, saya sering datang ke Jogja kemarin, pengen makan di mana kamu? Nah pas makan itu ya suasana tenang, makan. Kita gali dari dia. Apa sih yang anu di dia itu informasi. Insya Allah dengan cara begitu, satu kita akan memahami anak ini sih apa yang dibutuhkan. Kemudian dengan cara kita bisa menggali seperti itu, anak ini kita tahu, iki pinginnya apa gitu. Maunya melihat kita itu seperti apa sih? Mungkin
Kayak Adam ya Pak Agus ya, nggak pingin melihat hanya Pak Agus itu sebagai ayah, tapi pingin juga sebagai teman. Mungkin karena di rumah nggak ada saudara laki-laki dia ya. Nah, Pak Agus harus jadi temennya, harus jadi sohibnya Pak Agus. Jangan hanya berperan sebagai ayah. Kalau berperan sebagai ayah, bayangan anak ini, bapak nyuruh-nyuruh terus di ke gua nih nanti. Tapi kalau berperan sebagai teman, dia akan jadi teman curhat. Ngobrol aja. Mungkin itu salah satunya ya di meja makan. Nah, soal gelombang theta tadi, gelombang ketika kita sedang tenang, itu biasanya kita sholat itu khusyuk. Itu kenapa kalau orang sholat tahajud, itu biasanya lebih khusyuk daripada ketika kita sholat duhur. Iya enggak? Kalau kita sholat duhur, Allahu Akbar, aduh belum bayar bayem tadi dia di Mbak Sri, Mbak Ning gitu. Ketika kita sholat asar, aduh iya kunci sepeda tadi ada yang ketinggalan. Karena gelombang otak kita itu, beta itu lagi gini Bu. Tapi kalau kita sholat tahajud, itu kenapa? Sholat tahajud itu disebut sholat tahajud ketika kita sudah bangun dari tidur. Gelombang otak kita itu sedang tenang. Saat itulah saat-saat kita merasa paling dekat dengan Allah. Karena tenang, nggak ada mikirin lagi ini pecel yang sudah saya buat tadi udah berapa hari, dia nggak ada pikiran seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sudah memasuki waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi bekal untuk saya pribadi, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu semua, untuk kebaikan semua. Apabila ada yang baik, itu semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, itu semata-mata karena kekurangan diri saya pribadi. Mohon dimaafkan, semoga Allah mengampuni kesalahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.